Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi bersama saya Pendeta Andi Silalahi dalam Renungan Harian. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pimpinan Allah Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 13-17, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan renungan kita diberikan judul, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan, siapakah Yesus? Bukan lagi merupakan hal yang baru. Sejak Yesus berinkarnasi di dunia ini, sudah banyak perdebatan muncul mengenai pribadinya. Jika kita perhatikan seluruh Alkitab Perjanjian Baru, maka kehadiran Yesus telah mengakibatkan manusia terpecah menjadi dua kutub yang sulit bersatu, yaitu kutub yang mempercayainya dan kutub yang menolaknya. Yohanes pasal 1 ayat 11-12. Banyak diskusi diadakan, ribuan bahkan jutaan buku telah diterbitkan dengan berbagai motivasi yang berbicara tentang Yesus Kristus. Sungguh pribadi yang unik dan luar biasa untuk dikenal. Dalam Matius 16 ayat 13-20, Yesus sedang berdialog dengan murid-muridnya ketika mereka tiba di Kaisarea Filipi, sekitar 192 km dari Yerusalem. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan ini dilatar belakangi adanya penolakan orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan Saduki terhadap Yesus. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kembali kepada pertanyaan, siapakah Yesus itu? Siapakah anak manusia itu? Pertama, menurut kata orang, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Ayat 13-14. Jawaban itu didasarkan pada pengamatan atau pengetahuan mereka yang terbatas. Yang kedua, menurut Simon Petrus. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 16. Mesias sama dengan Kristus, artinya yang diurapi. Dia adalah anak Allah yang hidup, yang diutus ke dalam dunia untuk menyatakan dan menggenapi seluruh janji Allah. Terhadap jawaban Petrus, Yesus memberi tanggapan, ya, yes, jawabanmu itu benar. Namun ingatlah, bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya bahwa seseorang dapat percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup, itu semata-mata karena penyataan Allah. Itu adalah anugerah Allah semata-mata. Maka jangan ada yang sombong. Petrus berbahagia karena Allah menyatakan anugerah terbesar di dalam hidupnya, yakni iman yang sejati. Sebuah pengakuan atau kredo yang sangat penting, yang kemudian di atas pengakuan itu, Yesus mendasarkan gerejanya. Yang ketiga, bagaimana menurut saudara? Siapakah Yesus? Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan masih banyak lagi penyataan tentang Yesus. Dia disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah terang dunia, dia adalah roti hidup, dia adalah pintu, dia adalah gembala yang baik, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dia adalah pokok anggur yang benar, bahkan dia adalah kebangkitan dan hidup yang sudah mengalahkan maut.
sebagaimana kita sudah peringati rayakan pada Paskah minggu yang lalu. Dan masih banyak lagi sebutan untuk Yesus yang menyatakan karyanya. Yesus menantikan pengakuan kita secara pribadi. Namun dasarnya bukanlah apa kata orang, bukan hasil jajak pendapat atau polling, bukan kata buku atau footnote, bukan karena penelitian ilmiah, tetapi karena penyataan Allah, yakni melalui firman-Nya yang mengubah hati kita. Firman Allah dalam Roma 10 ayat 17 menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kristologi membahas tentang doktrin Kristus berkaitan dengan pribadi dan karyanya. Di dalam pribadi dan karya Kristuslah bertumpu penggenapan nubuat dan perjanjian, bahkan pengharapan Kristen dengan perkataan lain. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, karya penebusan Allah sudah digenapi secara sempurna. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus merupakan pusat dan titik berangkat kekristenan, sehingga mempelajari pribadi dan karya Kristus adalah merupakan aktivitas atau kegiatan yang pokok dan sentral bagi umat Kristen. Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab dan pengharapan umatnya. Tanpa Kristus, kekristenan tidak mempunyai makna apapun. Ada ungkapan berkata, no Christian without Christ. Artinya bahwa kekristenan tidak ada tanpa Kristus. Maka sekarang dengan yakin kita berkata seperti Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Setelah adanya pengakuan iman, maka sekarang mari kita membangun hubungan, membangun relasi pribadi dengan Dia, agar kita pun dapat terus bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus. Dan pada akhirnya kita pun dapat melayani seperti Petrus yang setia melayani sampai mati. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengingat bahkan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mendengarkan renungan ini. Kiranya kita tetap diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.